Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Allah di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu sekalian, biasanya di perusahaan jika ada pekerjaan besar dan penuh tantangan, sebelum pekerjaan tersebut dikerjakan, atasan memberi semangat atau motivasi kepada tim yang mengerjakannya. Agar apa? Agar berhasil. Firman Tuhan dalam 1 Petrus ini menjelaskan bahwa sebelum orang percaya diminta untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, firman Tuhan ini menjelaskan lebih dahulu siapakah Yesus itu. Dan apa yang telah dilakukannya kepada orang percaya. Dan apa yang menjadi milik daripada orang percaya itu nantinya. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah telah menebus atau menyelamatkan orang percaya dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu tertulis dalam pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kepada mereka yang telah ditebus tadi, diingatkan bahwa nanti mereka akan mendapat bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu di surga. Tertulis dalam pasal 1 ayat yang keempat. Kemudian mereka yang telah ditebus tersebut diingatkan bahwa mereka telah merdeka, yaitu dimerdekakan oleh Allah. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-16 tadi Bapak Ibu sekalian. Dan kepada mereka diminta agar mereka memiliki cara hidup yang baik sehingga nama Allah dimuliakan. Bisa kita baca di dalam ayat 12 Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 ini diberi tema dimerdekakan oleh Allah. Tema ini mau menjelaskan Bapak Ibu, bahwa orang yang beriman kepada Yesus telah merdeka. Orang beriman itu dapat merdeka karena dibebaskan oleh Allah melalui penebusan darah Yesus. Alkitab mencatat bahwa dosa Adam telah menjalar kepada seluruh manusia, seluruh keturunannya, sehingga firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, maka semua manusia akan binasa. Bapak Ibu, karena semua manusia telah berdosa, sehingga tidak ada seorang yang dapat keluar dari kuasa dosa. Dan karena Allah sangat mengasihi manusia itu, maka Allah mengutus Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib guna membebaskan manusia dari hukuman dosa, yaitu maut. Barang siapa yang percaya pada Yesus, yaitu beriman pada Yesus, maka ia akan diselamatkan. Beriman pada Yesus maksudnya adalah yang pertama bahwa ia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, bahwa ia percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Dan yang ketiga, bahwa ia percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian
dan naik ke surga. Dan yang keempat, bahwa ia mengakui dan menyesali dosanya serta minta ampun akan dosa tersebut. Jika seseorang melakukan keempat langkah ini, maka ia akan dimerdekakan oleh Allah dari maut. Ia akan memiliki keselamatan yang disediakan Allah itu. Bapak Ibu, seperti halnya para pejuang yang telah memerdekakan negara kita ini dari penjajahan Belanda, maka tahap berikutnya adalah mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan tentunya. Demikian juga dengan orang percaya yang telah dimerdekakan Allah dari maut, dari kuasa dosa, yang telah dipindahkan oleh Allah dari kegelapan kepada terangnya. Maka kehidupan orang percaya itu harus diisi dengan cara hidup yang baik. Nah, kalau kita kembali kepada tema tadi Bapak Ibu sekalian, timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri hidup dari orang yang telah dimerdekakan dari maut itu? Bagaimanakah ciri hidup dari orang yang telah merdeka dari maut itu? Nah, kalau kita membaca, meneliti firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13-17 tadi, kita akan menemukan paling sedikit 3 ciri hidup dari orang yang telah dimerdekakan Allah. Ciri yang pertama adalah bahwa ia taat pada peraturan pemerintah. Ayat yang 13 dan 17. Bapak Ibu sekalian, pemerintah adalah perwakilan Allah di dunia ini untuk memelihara manusia, termasuk memelihara orang-orang percaya tentunya. Di bagian lain, firman Tuhan meminta agar kita berdoa, agar orang percaya berdoa kepada pemerintah di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita sebagai warganya. Allah sangat suka dengan kerukunan. Seperti ayat harian hari ini di Almanak HKBP, Mazmur 133 ayat 3. Dan salah satu sarana agar kerukunan itu terjadi adalah ketika kita sebagai warga menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Allah mau agar kita sebagai umatnya menjadi pencipta kerukunan, pencipta kedamaian di negara kita ini. Janganlah kita menciptakan keonaran dengan hidup dalam kejahatan di negara kita ini. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-16. Bapak Ibu, janganlah nama Allah dihujat karena kita, tapi biarlah nama Allah dimuliakan karena kita menaati peraturan pemerintah seperti yang diminta dalam ayat yang ke-12. Nah, ciri yang kedua dari orang yang telah dimerdekakan Allah adalah bahwa ia menghormati semua orang. Ayat yang ke-17. Bapak Ibu, walau kemerdekaan dari maut itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun kemerdekaan itu ditujukan dan ditawarkan bagi semua umat manusia. Yesus mati bukan hanya bagi orang percaya, namun bagi semua manusia ia mati. Dengan pemahaman ini Bapak Ibu, seharusnya kita akan menghormati orang lain tanpa kecuali, walau secara manusia ia tidak layak dihormati. Apapun statusnya Bapak Ibu, status orang itu di dunia ini, jika kita sama-sama percaya pada Yesus, kita semua akan mendapat bagian yang sama nanti di surga. Seperti tadi yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 4 di atas. Oleh karena itu, mari kita menghormati semua orang tanpa kecuali, karena Allah menginginkan hal itu. Ciri yang ketiga dari orang yang telah dimerdekakan Allah adalah mengasihi sesama. Seperti tertulis di ayat yang ke-17. Kasihlah yang mendorong Allah sehingga ia mengutus Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari maut. Nah, karena kita adalah anak Allah, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12, di mana salah satu tujuan Allah memanggil kita adalah untuk menjadi berkat. Maka seyogianya kita harus mengasihi sesama, Bapak Ibu sekalian. Mengasihi sesama ini memang memerlukan pengorbanan,
Namun pengorbanan itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disediakan Allah bagi kita nanti di surga. Oleh karena itu, mari kita berupaya mengasihi sesama. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khutbah ini, izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu telah dimerdekakan Allah dari maut? Apakah Bapak Ibu sudah selamat? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, kalau belum, mari saya mengundang kita, percayalah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan selamat. Saya akan mengakhiri khutbah ini bahwa firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita yang percaya pada Yesus telah dimerdekakan Allah dari hukuman maut. Dan sebagai orang yang merdeka, kita diminta mempunyai cara hidup yang baik. Ada 3 ciri hidup dari orang yang telah dimerdekakan Allah, yaitu taat pada peraturan pemerintah. Yang kedua, menghormati semua orang. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemerdekaan, keselamatan yang sudah Engkau kerjakan ya Allah melalui Yesus Kristus. Tolong kami mengisi itu dengan hal-hal yang benar dan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.